isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget dan tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengan cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tadi tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, selesai di sini aja. Artinya Mas Surya memaafkan ya Mas para penjarahan ini? Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil itu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Mas, ini hanya ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lain yang? Kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diam-diam gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain saya nggak tahu juga. Saya itu udah biar urusan kepolisian. Tapi Mas Surya sendiri membuka nggak untuk yang lain? Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir. Penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Yang paling tapi nggak masuk dalam, maksudnya bukan orang yang masuk dalam ya nggak tahu, pokoknya intinya dia, saya nggak tahu, saya tergerak apa ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling saya maafkan ibu ini, itu aja. Mas, informasinya kan ada 10 tersangka pemerkosaan dan penjarahan yang sudah ketangkep itu. Itu barang bukti yang diamankan sama 10 tersangka ini sudah kembali belum, Mas? Terus terang saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Untuk soal kucing sendiri udah ada cari tahu belum sih Mas? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong, karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi diimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang saya fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Untuk kondisi mertua Mas Surya itu bagaimana? Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung, karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Artinya sudah berhasil, sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam rumah. Justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga. Iya. Untuk kucingnya Mas, ada berapa yang kucing terkonfirmasi? sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3,
ya sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Ascikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan sama diamankan sama. Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi. Dan itu ada di Puskes One Ragunan. Ragunan. Iya. Oleh sama Serina, yang sama Serina masih. Ya, Mas Serina masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Tadi udah sempat ngecek ke rumah Mas. Apa? Ada yang dikembalikan nggak sih Mas? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya, pasti. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah tadi, ada surat-surat. Mas Uya udah coba ke rumah. Iya. Ngecek rumah belum Mas Uya? Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Tapi anak-anak yang takut atau seperti apa? Masih ada trauma atau gimana sih Mas? Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya lihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk. Tapi tiba-tiba ada rombongan dari belakang, dari luar lebih langsung rangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah gak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah gak cerita. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang, foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita, ya itu aja. Katanya sempat trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Yang mau lihat videonya nggak mau update. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat di Instagram tuh baru setelah berapa hari. Karena saya terus terang, saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan itu aja. Tapi Ya. isu luar negeri benar nggak sih Mas Uya? Isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya dia gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar, video saya kebuka deh. Mungkin banyak